Selamat datang di perjalanan intelektual kita dalam mendalami studi ayat dan hadis komunikasi. Pernahkah Anda merasa bahwa ilmu komunikasi yang kita pelajari selama ini terasa sangat kering dan mekanistik? Kita sering terjebak pada teori-teori barat yang menempatkan manusia sebagai pusat segalanya, seolah-olah makna hanyalah konstruksi sosial semata yang bebas nilai. Disinilah modul ini hadir untuk melakukan sebuah reorientasi epistemologis yang sangat mendasar. Kita ingin mengembalikan wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah, bukan sekedar sebagai tempelan etis atau pelengkap di akhir tulisan, melainkan sebagai sumber utama teori atau grand teori dalam ilmu komunikasi. Kita ingin membangun sebuah Islamic communication theory yang otentik, ilmiah, dan solutif bagi tantangan zaman. Mari kita mulai dengan membahas hakikat atau ontologi komunikasi dalam Islam. Berbeda dengan pandangan barat yang antroposentris, Islam membangun paradigma teosentris. Artinya, komunikasi itu dimulai dari Allah. Allah adalah the first communicator, sang komunikator pertama yang berfirman kepada malaikat, jin, dan manusia. Coba kita renungkan dengan mendalam surat Ar-Rahman ayat 1-4. Di sana Allah menegaskan, Ar-Rahman, yang mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara atau al-bayan. Urutan ayat ini sangat filosofis rekan-rekan. Mengapa Allah menyebutkan mengajarkan Al-Quran terlebih dahulu sebelum menciptakan manusia dan mengajarkan al-bayan? Ini menyiratkan bahwa Al-Quran adalah blueprint atau software bagi kemanusiaan kita. Manusia diciptakan untuk menjadi wadah bagi nilai-nilai tersebut dan kemampuan berkomunikasi atau al-bayan diberikan agar manusia mampu mengekspresikan nilai-nilai Qur'ani dalam kehidupan. Dengan demikian, kemampuan berkomunikasi adalah anugerah ilahiyah tertinggi setelah penciptaan eksistensi manusia itu sendiri. Tanpa pengajaran dari Tuhan atau alamahul bayan, manusia hanyalah makhluk biologis yang mungkin bisa bersuara, tetapi bisu akan makna yang hakiki. Manusia yang berkomunikasi tanpa panduan Al-Quran, hakikatnya belum menjadi manusia utuh atau insan kamil, melainkan hanya entitas biologis atau bashar. Dalam Islam, komunikasi bukan sekedar proses transfer pesan dari pengirim ke penerima, seperti model linier Harold Laswell yang sering kita pelajari di semester awal. Komunikasi dalam Islam adalah proses spiritual dan intelektual untuk menyingkap kebenaran, atau al-haq. Istilah al-bayan sendiri menyiratkan bahwa komunikasi harus jelas, terang, dan mampu memisahkan antara yang benar dan yang batil. Ini merupakan kritik terhadap teori komunikasi postmodern, yang sering merayakan ambiguitas, ketidakpastian, dan relativisme kebenaran. Dalam Islam, komunikasi memiliki tujuan teleologis yang jelas, yaitu sebagai sarana ibadah dan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Setiap kata yang kita ucapkan dan tuliskan harus bernilai ibadah dan berfungsi sebagai alat untuk mengelola bumi dengan baik, atau taskhir. Al-Quran juga memiliki kekayaan istilah yang sangat presisi untuk menggambarkan aktivitas komunikasi. Ada istilah naba, yaitu berita besar yang berdampak eksistensial dan memiliki konsekuensi kebenaran yang serius, seperti berita tentang hari kiamat. Berbeda dengan khobar, yang bersifat informatif biasa atau berita sehari-hari. Ada juga istilah hadis untuk percakapan atau sesuatu yang baru, qaul untuk ucapan, nutuk untuk artikulasi, dan wahyu untuk isyarat cepat. Keragaman istilah ini menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki klasifikasi komunikasi yang sangat presisi. Bagi kita sebagai peneliti pasca sarjana, hal ini menjadi dasar penting dalam mengklasifikasikan informasi berdasarkan bobot dan dampaknya, sebuah konsep yang relevan dengan manajemen informasi di era Big Data. Lebih jauh lagi, paradigma komunikasi Islam memandang alam semesta sebagai pesan atau ayat kauniyah. Segala sesuatu di alam raya ini, mulai dari bintang di langit hingga semut di bumi, sesungguhnya sedang berkomunikasi atau bertasbih kepada Allah, meskipun manusia tidak memahami bahasanya. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Isra ayat 44. Dari sini lahir konsep eco-communication. Lebih jauh lagi, paradigma komunikasi Islam memandang alam semesta sebagai pesan atau ayat kauniyah. Segala sesuatu di alam raya ini, mulai dari bintang di langit hingga semut di bumi, sesungguhnya sedang berkomunikasi atau bertasbih kepada Allah, meskipun manusia tidak memahami bahasanya. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Isra ayat 44. Dari sini lahir konsep eco-communication atau komunikasi ekologis.
manusia tidak hanya menjadi pembicara, tetapi juga pendengar terhadap pesan-pesan alam. Komunikasi dalam Islam tidak terbatas pada interaksi antar manusia atau hablum minanas, tetapi juga mencakup hubungan manusia dengan alam, serta hubungan transendental dengan Allah atau hablum minallah. Lalu, bagaimana dengan tantangan teknologi masa kini seperti artificial intelligence dan deepfake? Ketika algoritma mampu memproduksi teks dan suara menyerupai manusia, muncul pertanyaan, apakah mesin bisa memiliki al-bayan? Jika kita kembali ke surat Ar-Rahman, al-bayan diajarkan kepada al-insan, yaitu manusia yang memiliki akal dan hati. Mesin hanya memproses data secara sintaksis tanpa memahami makna semantik dan spiritual. Teknologi yang memalsukan realitas untuk menipu, seperti deepfake, adalah bentuk zulm atau kezoliman dalam komunikasi. Karena itu, komunikasi Islam menekankan peran qalb dan fuad dalam setiap proses komunikasi, unsur yang tidak akan pernah dimiliki oleh teknologi secanggih apapun. Seorang sarjana komunikasi Islam harus memiliki pandangan hidup Qur'ani agar tidak hanya menjadi pengikut teori barat, tetapi mampu melahirkan pendekatan yang berakar pada nilai. Sebagai penutup bagian pertama ini, mari kita tanamkan bahwa paradigma komunikasi Islam adalah komunikasi yang berketuhanan, berkemanusiaan, dan berkeadaban. Kita menolak komunikasi yang bersifat fasad, manipulatif atau kadhib, serta komunikasi yang sia-sia atau lahu. Sebagai mahasiswa pasca sarjana, paradigma ini harus menjadi kacamata utama dalam membedah setiap fenomena komunikasi. Dengan begitu, riset yang dihasilkan tidak kering nilai, tetapi hidup oleh spirit ilahiyah yang mencerahkan peradaban.